Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ancis Baso. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua sebuah falsafah dari daerah saya, yakni daerah Endelio. Dan saya berusaha untuk menyambungkannya dengan pemikiran filsafat Barat dan juga filsafat Timur. Oke, salah satu falsafah dari daerah Endelio yang saya ambil adalah tentang Kama Embo Pesama Air Ramba. Ya, Kama Embo Pesama Air Ramba ini merupakan sebuah falsafah yang sering digaungkan oleh orang tua dan disampaikan kepada anak-anak mereka sebagai bekal pertumbuhan seorang anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga ia boleh menjadi pribadi yang dewasa dan juga baik dalam hidup bersosial dan hidup bermasyarakat. Arti kata Kama Embau Pesama Ramba ini secara etimologi dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah tentang Kama Embau. Kama Embau itu berarti makan jangan rebut, jangan berebut, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah Pesama Ramba. Pesama Ramba itu juga berarti makan jangan sampai berlebihan, atau makan secukupnya sesuai dengan porsi yang ada, sesuai dengan keadaan perut, seperti itu. Jadi keseluruhan arti kata kama embo pesama ramba itu berarti kita membatasi diri untuk tidak menginginkan lebih, dan juga kita membatasi diri untuk tidak memaksa keadaan, seperti itu. Oke, kemudian ketika saya mencari-cari pemikiran filsafat Barat yang memiliki koneksi dengan falsafah dari daerah saya ini, dan saya menemukan salah satu pemikiran yang menurut saya ini sangat berdekatan dan mirip dengan konsep falsafah dari daerah Indonesia tadi, yakni pemikiran para kaum Stoa, ya. Para kaum Stoa itu yang meyakini bahwa manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yakni sebagai makhluk bernalar. Ya. Manusia yang menahan dirinya untuk hidup dalam batas yang ditetapkan alam tidak akan merasa miskin. Artinya bahwa orang-orang yang tahu batas untuk tidak menginginkan lebih itu adalah orang-orang yang tidak akan merasakan bahwa hidup mereka itu berkekurangan, seperti itu. Lalu penekanan pemikiran kaum Stoa ini adalah agar manusia itu hidup sesuai dengan apa yang telah ditentukan kepadanya. Dalam arti bahwa pemikiran ini mengantar manusia untuk berpikir bahwa apa yang dia miliki saat ini, apa yang dia punya saat ini adalah sesuatu yang sudah cukup untuk dirinya, dan dia tidak boleh menginginkan lebih lagi, karena itu akan mempengaruhi konsep kebahagiaan dari pribadi tersebut. Karena ketika seseorang mau menginginkan lebih, itu berarti dia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu, mengejar terus, dan itu mempengaruhi kebahagiaan dia, sehingga dia tidak akan merasa cukup dan merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini. Kemudian kita berlangkah ke pemikiran filsafat timur. Ketika saya mencari-cari juga konsep filsafat timur yang mirip dengan atau memiliki koneksi dengan falsafah dari daerah Endelio tadi, saya menemukan salah satu konsep falsafah dari filsafat timur, yakni dari pemikiran para kaum Toisme. Ya. Para kaum Toisme itu lebih menekankan pada kejadian-kejadian dan hukum-hukum alam. Secara garis besar ajaran mereka itu yang berkaitan dengan filosofi dari daerah saya itu adalah tentang Tao Te dan Wu Wei. Namun dalam kesempatan ini saya merasa yang paling mirip dan paling memiliki koneksi dengan falsafah dari daerah Endelio itu adalah tentang Tao Te, ya, tentang Tao. Tao itu merupakan suatu konsep metafisik yang selalu mengikuti hukum alam, suatu benda yang sangat halus yang di dalam dirinya itu mengandung segala hal yang ada di dunia ini, bahkan
segala hal ihwal di dunia ini, termasuk hal-hal yang bertentangan atau berlawanan, yang dikandung dan diselaraskan, seperti misalnya antara terang dan gelap, lalu diam dan gerak, ada dan tiada, rupa dan tanpa rupa, baik dan buruk, salah dan benar, indah dan jelek, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah konsep keselarasan, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti itu. Ini pemikiran para kaum Taoisme. Oke, titik sambung dari ketiga pemikiran di atas tentang falsafah dari daerah Nelio, yakni Kamambu Pesama Ramba, lalu juga pemikiran kaum Stoa dari filsafat Barat, lalu juga dengan pemikiran kaum Taoisme dari filsafat Timur. Saya coba menarik titik sambung atau benang merah dari ketiga pemikiran ini adalah tentang keselarasan. Ya. Dari falsafah dari Deren tadi menekankan uh, keselarasan antara manusia dengan sesuatu yang ada di luar dirinya, ya, agar ia merasa cukup atau merasa kebutuhannya itu cukup sampai di situ dan tidak ingin memiliki lebih lagi, seperti itu. Lalu dalam pemikiran kaum Stoa juga sama, yaitu keselarasan antara manusia dengan alam, manusia dengan ciptaan lainnya, dan manusia dengan manusia yang lainnya, seperti itu. Lalu dari konsep Taoisme juga menekankan keselarasan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi titik sambung atau poin penting dari ketiga konsep falsafah di atas adalah tentang keselarasan. Inilah yang menjadi penekanan saya dalam kesinambungan atau koneksi antara ketiga falsafah yang sudah saya jelaskan di atas. Oke teman-teman, saya rasa ini saja penjelasan dari saya untuk menjelaskan ketiga falsafah, yakni falsafah dari daerah Endelio, filsafat dari para pemikir Taoisme, dan juga para filsafat dari para pemikir kaum Stoa. Saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam sehat kita semua.